Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi di channel Sarjana Panda. Pada video pembelajaran kali ini, Sarjana Panda akan melanjutkan materi turunan fungsi trigonometri. Pada video kali ini kita membahas bentuk yang kedua, yaitu bentuk perkalian dan bentuk pembagian. Adapun bentuk satu, jika kalian belum melihat materinya, silakan kalian lihat pada link deskripsi. Ya, langsung saja untuk bentuk 2 indikator pencapaiannya. Yang pertama, siswa mampu menentukan turunan fungsi trigonometri pada operasi perkalian bentuk fx sama dengan ux dikali vx. Yang kedua, siswa mampu menentukan turunan fungsi trigonometri pada operasi pembagian bentuk fx sama dengan ux dibagi vx. Ya, untuk video kali ini hanya ada 2 indikator yang harus kalian kuasai. Untuk materinya sendiri, biar cepat kita langsung saja. Turunan fungsi trigonometri. Turunan fungsi trigonometri pada perkalian dan pembagian. Adapun rumus turunan fungsi trigonometri pada perkalian dan pembagian sebagai berikut. Untuk perkalian, jika Y sama dengan Fx sama dengan Ux dikali Vx, maka turunannya Y aksen sama dengan dy per dx sama dengan F aksen X sama dengan U aksen X dikali V aksen ditambah Ux dikali V aksen X. Untuk pembagian, Y sama dengan Fx sama dengan Ux dibagi Vx, maka turunannya Y aksen sama dengan dy per dx sama dengan F aksen X sama dengan U aksen X dikali Vx dikurangi Ux dikali V aksen X dibagi Vx kuadrat. Di mana U aksen X dan V aksen X ini merupakan turunan pertama dari Ux dan Vx. Jadi aturan turunannya masih sama seperti aturan turunan pada fungsi aljabar. Ya, biar lebih jelas kita langsung bahas contoh soal berikut. Ini ada 4 contoh soal. Nanti kita bahas satu persatu. Ya, untuk contoh soal yang pertama, ini pertanyaannya fx sama dengan 2 sin 3x dikali cos 2x. Berarti kita tentukan untuk ux dan vx-nya. 2 sin 3x ini kita misalkan sebagai ux, cos 2x-nya kita misalkan sebagai vx. Nah, ini rumus turunan dari bentuk perkalian. Ya, yang kita butuhkan berikutnya adalah U aksen X dan V aksen X. Maka kita uraikan dari UX dan VX-nya. Di sini diketahui UX sama dengan 2 sin 3X. Maka ketika kita mau mencari turunan pertama dari UX adalah, ya, kita turunkan turunannya paling mudah menggunakan konsep material pangkat trigonometri aljabar. Jadi urut. Jadi kita turunkan trigonometri terlebih dahulu, kemudian turunkan aljabarnya. Ketika menurunkan trigonometri, aljabar di soal tersebut kalian tulis ulang, kemudian turunan aljabarnya. Ya, di sini trigonometrinya sin. Turunan sin itu adalah cos, aljabarnya 3x. Berarti 3x-nya tulis ulang pada saat menurunkan trigonometri. Berikutnya kita turunkan aljabarnya. Turunan 3x adalah 3. Maka U aksen X sama dengan 6 cos 3x. Ya. 6 dari mana? 2 dikali 3, cos 3x-nya turun. 3 di sini tidak boleh dikalikan pada 3x. Karena apa? Karena 3x ini ada pada fungsi kosinus. Jadi 3 ini tidak bisa dikalikan pada aljabar yang terletak pada trigonometri. Dikalikannya langsung sama 2. Jadi nanti U aksen X sama dengan 6 cos 3x. Berikutnya kita cari V aksen. Berarti Vx sama dengan cos 2x. Turunan Vx sama dengan turunan cos negatif sin 2x-nya turun, berarti sin negatif sin 2x, turunan aljabarnya 2. Berarti V aksen X sama dengan negatif 2 sin 2x. Berikutnya substitusi pada rumus turunan. Ya, U aksennya diganti dengan 6 cos 3x, Vx-nya cos 2x ditambah Ux-nya 2 sin x, V aksen X-nya itu adalah negatif 2 sin 2x. Terus kita kalikan 6 cos 3x dikali cos 2x, positif 2 dikali negatif 2, negatif 4 sin 3x dikali sin 2x. Jadi turunan pertama dari soal yang pertama adalah F aksen X sama dengan 6 cos 3x dikali cos 2x dikurangi
4 sin 3x dikali sin 2x. Sampai sini jelas? Ya, agar lebih jelas kita bahas contoh soal berikutnya. Ya, contoh 2 soalnya fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3 dikali sin 4x dikurangi 3. Kita tentukan mana sebagai u dan mana sebagai v-nya. Ini kita buat yang 2x kuadrat ditambah 3 ini sebagai u, sin 4x dikurangi 3-nya maka sebagai vx. Ya, ini rumus turunannya. Terus kita cari u aksen dan v aksennya. Berarti ux sama dengan 2x kuadrat ditambah 3 maka ux sama dengan 4x. Jadi turunan dari 2x adalah 4x, turunan 3 itu adalah 0, karena dia tidak memiliki variabel x. Terus v-nya sama dengan sin 4x, maka kita cari turunan f aksen x-nya, turunan trigonometri dulu. Turunan sin adalah cos, aljabarnya tulis ulang, 4x dikurangi 3. Kemudian turunan aljabarnya, yaitu 4x dikurangi 3, itu turunannya 4. Jadi V aksen X sama dengan 4 cos 4X dikurangi 3. Sudah ketemu U aksen dan V aksen, baru kita substitusi pada F aksen X sama dengan U aksen X dikali Vx ditambah Ux dikali V aksen X. Kita substitusikan satu persatu. Ini 4X dikali sin 4X dikurangi 3 ditambah 2X kuadrat ditambah 3X dikali 4 cos 4X dikurangi 3. Maka didapat 4x sin 4x dikurangi 3. Nah, di sini 4-nya kita kalikan di dalam kurung, berarti nanti ditambah 8x kuadrat ditambah 12 dikali cos 4x dikurangi 3. Nah, jadi turunan pertama dari nomor 2 adalah 4x sin 4x dikurangi 3 ditambah 8x kuadrat ditambah 12 dikali cos 4x dikurangi 3. Nah, ini jawaban contoh nomor 2. Ya, kita lanjut contoh soal nomor 3. Ini bentuk soalnya fx sama dengan cos 3x tambah 5 dibagi sin 2x. Ya, untuk contoh nomor 3 ini bentuk pembagian. Jadi ketika kita menentukan fungsi u dan fungsi v-nya ini tidak boleh terbalik. Fungsi U itu untuk pemilang, sedangkan V itu untuk penyebut. Maka nanti cos 3x tambah 5 sebagai fungsi U, sedangkan sin 2x-nya sebagai fungsi V-nya. Ya, ini bentuk pembagian, maka turunannya U aksen X dikali Vx dikurangi Ux dikali Vx dibagi Vx kuadrat. Ya, kita butuh U aksen X dan V aksen X. Maka kita uraikan dari U dan V-nya. U diketahui cos 3x ditambah 5. Maka turunannya negatif sin 3x tambah 5 dikali negatif 3. Negatif sin 3x tambah 5 adalah turunan dari cos, yaitu negatif sin. Aljabarnya tulis ulang. Kemudian turunan aljabarnya 3x tambah 5, turunannya 3. Maka U aksen X sama dengan negatif 3 sin 3x ditambah 5. Terus kita cari V aksennya. Di sini diketahui Vx sama dengan sin 2x, maka V aksen X sama dengan turunan sin itu cos 2x, terus turunan 2x-nya adalah 2, maka V aksen X sama dengan 2 cos 2x. Ya, kita tinggal substitusikan pada fungsi rumus turunan, berarti nanti F aksen X sama dengan U aksennya diganti negatif sin 3x ditambah 5, Vx-nya diganti sin 2x dikurangi U aksen cos 3x tambah 5, berarti dikurangi cos 3x tambah 5 dikali V aksen 2 cos 2x. Terus pembaginya dikuadratkan, berarti sin 2x kuadrat. Nah, nanti didapat negatif 3 sin 3x tambah 5 dikali sin 2x dikurangi 2 cos 3x ditambah 5 dikali cos 2x. Nah, untuk pembaginya kita kuadratkan. Sin dikuadratkan jadi sin kuadrat, 4x dikuadratkan jadi 4x kuadrat. Kenapa pangkat 2-nya tulis tengah-tengah? Ya, jadi pangkat 2-nya itu untuk sin. Ya, ini contoh soal nomor 3. Sampai sini jelas? Ya, biar lebih jelas lagi kita bahas contoh soal terakhir yaitu nomor 4. Ini masih bentuk pembagian. Fx sama dengan sin x dibagi sin x ditambah cos x. Kita tentukan U dan V-nya, terus ini rumusnya, kita cari U aksen dan V aksennya. Diketahui Ux sama dengan sin X, maka U aksen X sama dengan cos X. Terus Vx sama dengan sin X ditambah cos X, maka V aksen X sama dengan
cos X ditambah negatif sin X. Berarti V aksen X sama dengan cos X dikurangi sin X. Berikutnya kita substitusikan pada rumus turunan. Jadi nanti U aksen diganti dengan cos X, Vx-nya diganti sin X ditambah cos X dikurangi U X-nya diganti dengan sin X, V aksen X-nya cos X dikurangi sin X. Pembaginya sin X ditambah cos X kuadrat. Ya, terus berikutnya kita kalikan nih cos 2X dikali dalam kurungnya, maka nanti didapat cos X sin X ditambah cos kuadrat X. Terus negatif sin X ini juga sama dikalikan, berarti nanti dapat negatif sin X cos X ditambah sin kuadrat X. Dari mana? Negatif dikali negatif positif, sin X dikali sin X, berarti sin kuadrat X. Dan untuk pembaginya diuraikan juga, sin X ditambah cos X kuadrat itu diuraikan menjadi sin kuadrat X ditambah 2 sin X cos X ditambah cos kuadrat X. Ya, di sini ada yang sama, kita sederhanakan. Cos X dikali sin X dikurangi sin X dikali cos X, ini bisa dikurangkan, dia hasilnya 0. Maka F aksen X itu bersisa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X dibagi sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X ditambah 2 sin X cos X. Ingat lagi rumus identitas trigonometri. Ya, di sini ada sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Dengan aturan identitas trigonometri, maka dia berubah menjadi 1, sedangkan 2 sin X cos X ini merupakan sudut rangkap pada trigonometri, maka diuraikan menjadi 2 sin X. Jadi turunan pertama dari fungsi fx pada nomor 4 yaitu f aksen X sama dengan 1 per 1 ditambah 2 sin 2x. Sampai sini jelas? Ya, untuk latihan soalnya silakan kalian kerjakan 6 soal berikut. Adapun dalam pengerjaannya, jika kalian ada kesusahan atau masih tidak paham, silakan kalian tulis di kolom komentar. Dan apabila kalian menyukai video kali ini, silakan kalian tekan tombol like. Ya, untuk video pembelajaran kali ini, Sarjana Panda cukupkan sampai di sini. Sampai berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Sekian dari Sarjana Panda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sarjana Panda.